Kemarin tuh apa ya? Masih belum saya ubah sih Pak untuk satuannya. Kenapa? Coba diklik spreadsheetnya. Aduh. Hmm. Oke, close. Yang lain pengen saya lihat. Coba disti. Mana disti? Mana disti hasilnya? Disti ada nggak, Akmal? Bukan dari kelas saya Pak. 2B apa asistennya namanya? Pak. Tadi ada. Raffi, mana disti Raffi? Tadi ada, Pak. Ngejawab Bapak. Ini jawab apa? Ya, tadi. Oh, ini ngilang. Nanti dicari tahu dulu. Ah, apa sengaja menjawab terus kemudian hilang. Raffi. Sengaja. Aduh. Hilang. 2A siapa asistennya? Saya Pak, Rafli. Mana tuh? HISIS-nya Pak. Eh, tadi Fatia Artika. Mana ya? Fatia Artika. Coba mana tunjukin ISIS-nya. Oh, ini malah satuannya udah bagus nih ya. Satuannya udah. Oh, kok ini. Oke. Oke, close. Udah keluar dulu. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, new case. Oke, add variabel kemarin apa? Water ya.
Kelihatan nggak? Halo semuanya. Kelihatan Bapak. Kelihatan, Pak. Saya ulangi karena kalian bikinannya pada nggak rapi ya. Oke, fluid package-nya kemarin diambil apa? Frank Robinson, Pak. Robinson. Kalian ikuti, jangan berkedip ya. Ini saya ulangi nih. Jarang saya ngulangi mata kuliah ya. Ini saya ngulangi. Klik simulation. Kemudian tadi biar satuannya seragam semua, kalian klik home. Di sini ada unit set. Oke. Bagi yang baru menginstal, klik SI-nya. Oke. SI-nya di copy. Namanya Fulan 2A. Case 1. Gitu, misalkan ya. Itu jadi kita punya satuan sendiri yang apa namanya sudah unit-unitnya sudah kita tentukan ya sesuai dengan yang dicontoh atau yang dikasih tahu Pak Sarip gitu ya misalkan apa saja kemarin mass flow mana mass flow tadi kilogram per jam diubah jadi ton per jam. Ini kan Upcom sudah eh, Upcom baru ya kaliannya ini atau sudah pernah sebelumnya? Akmal, Kenapa Pak? sudah pernah sebelumnya Upcom teh atau ini ya baru Sudah sama siapa kemarin sebelumnya? boleh dia Pak. Kan udah ada bully dia, kenapa kelihatannya belum ini gitu ya, ngubah satuan aja belum bisa. Ya, ton per jam. Kenapa ton per jam? Karena di pabriknya itu memang satuannya rata-rata untuk bahan baku untuk pembangkit ya, untuk power itu ton per jam. Ya, kalian belum ubah ini. Saya pikir sudah bisa, makanya kemarin di awal saya nggak sampai saya ngajarin sama basic begini, ngubah satuan gitu ya. Ini mah udah masa lalu, harusnya kita harus aplikasi. Ya tengah semester mah kita harus langsung case-case gitu loh. Saya nggak ngajarin lagi nih perubahan satuan begini-begini ya harusnya ton per jam. Oke, terus power tadi apa? Power dari KW jadi MW, megawatt kan kita powernya. Oke, apalagi MW jadinya mass flow heating value ya. Di sini namanya higher heating value. Hahaha. Heating value. Nah, ini kan ada nih. Kemarin pasarnya bilangnya batu bara heating value-nya 4.200 kilokalori per kilogram. Atau M ya, mass heating value coba. HIJKLM mass heating value. Nah, ini jangan kilojoule per kilogram, kita kilokalori per kilogram ya. Mana nih? Kilokalori per kilogram. Nah, ini gitu ya cara ngubah satuan. Apalagi kemarinnya. Tekanannya Bapak. Jadi bar. Yes, tekanan ya. Di lapangan tuh ada
yang menentukan bar, ada yang MPA, ada yang kilo. Kalau 1 kilo 1 bar ya, gampang. Jadi itu mah ya, kilo itu maksudnya kilogram per sentimeter kuadrat ya. Tapi di lapangan orang bilangnya kilo, kilo, padahal itu kilogram per sentimeter kuadrat, itu sama dengan 1 bar. Tapi kalau MPA beda ya, karena 10. Hmm, ini pastikan satuannya di awal mengikuti apa yang sudah direkomendasikan ya. Sudah, rasanya sudah ya. Kalau sudah, di close. Baru kemudian kita buat apa? Ini saya ulangi bener ya. Soalnya kalian masih galau ini ya. Ini saya tulis energi. Perhitungan energinya itu loh. Energi gitu ya. Oke, energi. Double klik. Ya, klik spreadsheet-nya. Kemudian tulis apanya? Flow call-nya. Ya, dalam satuan apa ini flow call-nya? Ton per jam. Sampai ditulis di sininya kan kemarin. Berapa flow-nya? Oh, bukan flow dulu kemarin ya. Eh, kalori dulu ya. Oke. Ada call kemarin tuh ya. Ada apa lagi? Call, ada wood Wood chip. chip, Ada apa lagi? sekam padi, Pak. Padi. Ada SG, serbuk gergaji gitu kan. Ya. Call-nya berapa satuannya? Ini kalori ya, kalori. Dalam apa? Dalam kilokalori per kilogram. Itu ya. Ini 4.200 ya. Wicip itu kemarin berapa? Sepakatnya 3.500 ya. Sekarang padi berapa? 3.500 juga. 3.500. Serbuk gergaji berapa? Sama ya? 3.500 ya? Atau ini sekam padi ini 3.300 gitu ya? Berapa kemarin? Itu ya? Kemarin paling ada sekam padi doang. Oh, sebelum gergaji. Ya, kalau ada pun nggak apa-apa ya. Hmm. Oke ya, kemudian dijadiin apa kemarin? Persentase ya? Ya, Pak. Prosentasenya masing-masing berapa nih ngambilnya? Misalkan kita buat ini 100, jangan ya, 90% gitu ya. Ya, ininya 4 misalkan persen, ininya 3 sekarang. Jadi eh, ini berapa? Kalau 90% sama dengan buka kurung C2 ya, per 100 dikali eh, C, C2 per 100 kali B2 ya. B2.
Gitu ya. Kemudian buka kurung C3 ya per 100. Ini nggak kayak Excel ya. Kalian bisa ini mah harus diketik aja ya. Kopi rumus nggak bisa ya. C 3/100 dikali B3. Berarti ini sama dengan C4 ya. Buka kurung dulu ya. Dikali B4 ya. Oke. Kemudian yang ini C5 ya. 100 dikali B5. Sehingga kalori campurannya itu kalcam ya. Kalori campuran dalam satuan apa? Kilokalori per kilogram. Kalcamnya ya sama dengan D1 ditambah nggak ada D1 ya, D2 ditambah D3 tambah D4 tambah D5 gitu ya. Nah, oke gitu ya. Jadi kalori campurannya kenapa turun? Karena nggak semuanya batu bara ya. Ada 4% dan 3% yang lainnya. Sehingga secara keseluruhan dari 4.118 kilokalori per kilogram. Sekarang flow coolnya. Kemarin dalam satuan apa? Ton per jam. Makanya di awal satuannya harus jelas. Kan di situ disebut tuh ton per jam. Berapa kemarin, Akmal? Belajar yang rapi ya, Akmal ya? 41, Pak. Hah? 41 ton per jam, Pak, kemarin. 41 ton per jam. Oke. Total ya. Flow-nya. Kalau masing-masingnya gimana nih? Kalau masing-masingnya, aduh nggak ada ini lagi ya, edit row deh. Edit row. Bisa nggak ditambah kolomnya A, B, C, D? Yang D ini ditambah insert row. Insert, jangan. Insert column. Insert mana nih? Insert kolom ya ini. Nah, biar kolomnya nambah. Tapi kok nambahnya di sini ya? Aduh ya. Nah, delete aja deh. Bukan di sini yang dimaksud. Saya pengennya di sono ya. Delete column. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Oke ya, masing-masingnya boleh deh karena terlambat ya kita naruh kalemnya jadi di belakang nggak apa-apa. Jadi ini 41 kalau masing-masingnya berapa? Ya, flow komponennya. Flow kom.
Ini kalau flow komponennya berarti sama dengan prosentasinya ya di D berapa nih? D3 sekarang ya. Karena kan ini kita tambah row ya, jadi ada row kosong di atas. Jadi flow-nya D3 sekarang. D3 per 100 dikali C berapa? C7 ya. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi batu baranya nggak 41 semua. Jadi batu baranya cuma 36,1 gitu ya. Jadi flow komponennya beda ya. Kayak Ucipnya berapa? Kalau dia prosentasinya 4% gitu ya. Berarti sama dengan dia berapa tuh? D4 ya per 100 dikali C7 ya. Gitu ya. Jadi kemudian sekampadinya berapa persen nih sama ya. Berarti dia C5 ya. Kurung C5 per 100 buka kurung dikali C5 per 100 buka kurung kali berapa tuh? Eh, C7 ya. C7 berapa? Kok begitu sih? C5. C5 itu apa nih? C5 ini bukan C5, D5 ya. Sama dengan buka kurung D5 per 100 kali C7. Jadi 1,25. Ininya berapa? Buka kurung D6 0 per 100 100 dikali C7 Pak. C7. Itu kalau distribusi flow-nya ya. Dari 41 tuh masing-masingnya berubah. Kemana? Ya udah kita ketemu di muka. Yang ini. Oke ya, itu komplit kita. Sekarang perhitungan energinya. Energi ideal kemarin ya. Ideal. Seandainya ya 41 ton itu dengan kalori campuran 4118 jadi energi. Maka energi totalnya itu sama dengan C berapa? C7 dikali berapa? E7. Ya. Betul semuanya? Halo? Betul, Pak. Coba Betul dicek. Pak. 1,3. Betul ya. Dibagi sejuta ya. Jadilah ini MW. Betul sampai situ? Betul Pak. Sekarang karena efisiensi pembakaran ya. Pembakaran di boiler itu berapa? Kemarin kita ngambil berapa? 75% Pak. Nah, 75% ya. Ini satuannya persen ya. Kenapa 75? Nah, kemarin yang kenapa saya cari kalian tak suruh cari videonya kemarin. Kenapa 75? Kita lihat lagi.
Sudah muncul? Boiler pertama yang dipakai di industri, terutama pembangkit di Indonesia Timur, yang kapasitasnya kecil-kecil karena manusianya masih sedikit, belum padat, belum butuh listrik banyak. Kapasitas ya di bawah 30 megawatt. Ingat ya, 30 mega, di bawah 30 megawatt, maka pembangkitnya itu efisiensinya berapa? Sekitar 25% efisiensi pembangkitnya. Ingat, efisiensi boilernya berapa? Sekitar 75. Boilernya seperti apa? Seperti ini. Boilernya bahkan bisa diganti kayu full. Ya. Bisa dibikin campuran wood chip dengan ukuran 2 sampai 5 cm itu potongannya. Besar-besar. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu grade tatakan pemanasan seperti tukang sate. Cuman kalau tukang sate mah diam ya, kalau ini mah bergerak ya. Ya, bergerak. Ditiup sama blower, sama tukang sate juga pakai kipas kan ya. Biar bara apinya nyala, biar efisiensinya pembakarannya lebih sempurna gitu ya. Tuh kita lihat. Yang yang menjadi abu maka akan melimpah ke sebelah kanan setelah terkena pembakaran gitu ya. Otomatis ketika jadi abu dia akan tertuang ke kanan. Kalau tukang sate setelah jadi abu dikorek-korek ya, dibuang, diganti yang baru. Nah, kalau ini enggak, otomatis yang baru datang yang jadi abu kebuang sebelah kanan. Yang baru datang sebelah kiri. Selama itu dibakar. Kemudian pancinya di belah mana? Pancinya di dalam, airnya di dalam panci berupa cup-cup. Seperti yang terlihat ini. Cup pipa-pipa ya. Bedanya pipa sama panci apa? Kan sama-sama memasak air ya. Kalau panci ketemu panasnya hanya di pantatnya aja kan. Kalau cup-cup ketemu panasnya di melingkar memanjang. Luas perpindahan panasnya sangat besar gitu ya. Halo, paham nggak ini? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. paham. Nanti ditanya lagi nggak tahu kayak kemarin Akmal. Jangan memalukan dong Akmal. Ya, Syifa Fadila paham nggak? Ya, Syifa mah tidur ya. Sudah paham, Bapak. Nggak paham kemarin ditanya pada diem aja ya. Padahal kan cuman begini. Naila, mana Naila? Paham nggak Naila? Paham, Bapak. Ah, paham kemarin ditanya kenapa nggak tahu jawabnya Naila. Saya kemarin nggak ditanya, Bapak. Oh, nggak ditanya. Tapi diam aja ya sama aja ya. Mm-mm. Apa yang membuat efisiensinya cuma 75? Pak Sarip kenapa ini 75 boilernya? Efisiensi pembangkitnya juga jadinya cuma 25 gitu ya. Kenapa boiler itu 75? Karena ukuran batu baranya gede-gede ya. Gede-gede ini 2 sampai 5 cm. Ya. Nah, itu lihat cupnya kan. Banyak pipa-pipa yang berisi air yang nanti jadi steam. Gitu ya. Apa yang ini membuat 75 efisiensinya kita kita state di sini? Karena yang jatuh ke kanan itu banyak sekali yang belum terbakar. Kan ukurannya ada berapa nih? Ada 5 cm, ada 2 cm, ya ada 3 cm. Yang 2 cm mungkin terbakar sempurna, ya sudah jadi abu semua. Yang 5 cm bisa jadi masih gelondongan jatuh ke bawah ke kanan. Itu karena ukuran bahan bakarnya gede-gede, ya. Satu itu ya, khusus untuk kapasitas kecil. Oke, stop. Ya udah Pak, pilih aja yang bagus, yang efisiensinya jangan 75 boilernya kayak apa. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau mau bagus, ya boilernya seperti ini. Kalau Nah, ini saya contohin di yang CFB dulu ya. Ini 85 nih CFB ya. Nah, sebentar.
Nah, ini ya CFP nih 85 efisiensinya. Ya. Kalau ini dibuat untuk kapasitas kecil, desainnya terlalu mewah dan terlalu besar, terlalu memakan biaya yang tinggi. Makanya ini khusus untuk kapasitas ya 30 megawatt ke atas. Karena kalau dibuat kecil terlalu mahal. Begitu. Jadi ada kapasitasnya. Apa yang digodok dulu pasir ya, seperti kita goreng kerupuk ya, seperti masa lalu itu nenek moyang kita yang namanya kerupuk melarat. Pakai batu-baranya bagus. Apa kalian bahasanya ya? Yang mendidih dulu tuh pasirnya, baru batu bara masuk. Ini pun batu bara ukurannya kecil-kecil ya, sekitar 7 sampai 9 mili, nggak sampai 1 senti ya. Nah, gitu. Soalnya ada pasir, pembakaran yang membantu seperti kerupuk melarat zaman dulu gitu ya. Ukuran batu baranya kecil-kecil, kemudian sistemnya difluidisasi, dihembus ke atas. Ya. Apa yang digodok? Ya, air yang di dalam pipa-pipa itu sama. CFB, circulate ya, fluidis bed boiler ya. Kenapa circulate? Karena pasirnya disirkulasi. Ada alat antara gas buang hasil pembakaran dengan pasir ya. Jadi pasirnya balik ya, efisiensinya kalau ini dahsyat ya. Teorinya 88% tuh lihat ya, tapi di lapangan saya temuin rata-rata saya hitung cuma dapat 85 ya. Jadi beda namanya iklan dengan YouTube dengan kenyataan ya. Oke, begitu. Dari mana Pak Sarip? Kebetulan saya mau udah mengunjungi ya pembangkit di Indonesia dari Pangkalan Susu Selat Malaka sampai ke Lombok ya, Jeranjang, kemudian Holtekam Papua. Ini saya pernah evaluasi gitu ya. Jadi kalian kan tinggal dapat infonya aja gitu ya. Nah, itu yang kedua. Paham nggak? Nah, kalau mau tinggi efisiensinya harus pakai metode boiler ini ya, tapi kalau kapasitasnya harus agak besaran dikit ya. Gitu. Kalau boiler yang berikutnya adalah yang kapasitasnya di atas 85. Oke, apa nama boilernya? Boiler namanya MP. Apa nama boilernya? Nama boilernya apa? Halo? Apa nama boilernya? Kok nggak ada yang jawab? Apa nama boilernya ini? Nah, boiler yang ketiga ini adalah efisiensinya paling tinggi di atas 85. Halo? Masih ngedengar suara saya? Terdengar, Amal? Pak. Oke ya. Masih on ya. Ini efisiensinya paling tinggi di atas 85, bisa 86 bahkan 87 ya. Kenapa spesialnya? Ini disebutnya MP. Apa MP itu? Milk pulverizer boiler. Kenapa disebut milk pulverizer? Ada milnya. The pulverizers. Milk pulverizer. Jadi batu bara digerus ya. Digerus sambil dihembus sama udara panas sambil digerus ya. Ya. Sehingga jadi gerusannya kayak ulekan, jadi ada tatakannya gitu, cobeknya ada ulekannya gitu, makanya disebut mill pulverizer. Ada table, ada rollernya ya. Table tuh tatakan, cobeknya, roller tuh kayak ulekannya gitu disebutnya. Nah, jadi batu bara yang masuk digerus sampai seukuran bedak 200 mes. Itu kecil ya, kecil banget ya.
sambil dihembus udara panas dari blower ya. Tapi sebelumnya dari blower itu udaranya masuk dulu ke namanya air heater, dipanasin sampai suhunya sekitar 300 derajat. Kemudian dihembus ke mil ini sambil digerus, maka batu baranya mencapai ukuran bedak ya 200 mesh gitu. Gitu ya. What are the providers, the Mana? powder? Wah, terus karena ukurannya sebesar bedak ya 200 mesh, maka batu baranya ini 200 mesh ke atas nih ya, dihembus ya tadi sama udara blower panas ya, sampai ke mulut nozzle kemudian dibakar di sini. And also, you see that there are air preheaters. Ada air preheater, udara pemanas ya. Jadi udara dari blower tadi yang masih dingin kemudian ketemu sama gas buang yang mau kecerobong. Jadi udaranya akan panas ya. Udara panas ini mengalir ke mil gitu ya, mengalir juga ke sistem burner ini untuk pembakaran. Which actually preheat the air 85 ya, karena ukuran batu baranya seperti bedak ya. Jadi gampang sekali dibakarnya tuh. Gitu. by the Apa yang dibakar? preheat fire Dibakar chamber's adalah burner. cup ya. Now this Itu panci ya, cuman pancinya ada di mana-mana ya. Ada di dinding furnace ya. Kemudian yang di atas tuh namanya superheater ya. Yang di depan ini namanya economizer. Ada yang vertikal ini, catat ya. Yang vertikal namanya reheater, cup reheater. Nanti kita bahas. system, all tubes, as you can see that this hot air and heat the all system, all tubes, as Jadi ada pancinya cup di dinding, ada superheater, ada eco, ada yang vertikal reheater. you can see that this hot to scrubber, and here also we preheat. Begitu ya. Jadi saya harapannya ya, begitu kalian menulis tadi ya, mana ya? Kok ini ya, stop share. Jadi begitu. Sudah kelihatan belum, Akmal? Kelihatan, Pak. Begitu kalian menulis efisiensi pembakaran 75, fantasi kalian tuh dapat. Wah, ini boilernya yang seperti ini nih Pak Sari. Apa tadi ada stoker? Wah, ini mas stoker nih 75 gitu ya. Persen. Kalau kalian berani nulis 85, berarti CFB pakai pasir. Kalau kalian berani nulis 87, 86, MP mil purifier, kapasitas besar ini. Gitu ya. Kapasitas, Pak, ini kan kapasitas besar, Pak, 196 megawatt. Katanya Pak Sarip kalau di atas 100 tadi MP. Kalau di atas 30 tadi katanya CFB. Ini kan kalau di bawah 30 baru stoker, tapi ini kenapa 200 kok milihnya stoker? Ada yang bisa jawab nggak? Ingat ada efisiensi pembangkit ya. Ini saya bikin efisiensi pembangkitnya yang kecil ya, 25 ya. Misalkan ya, efisien, atau saya tulis ini ya, efisiensi power plant ya. Berapa? Kita tulis 25 ya persen. Jadi powernya itu setelah efisiensi power plant. Jadi net powernya itu sama dengan ya, buka kurung berapa ini? 8 per 100 ya, dikali B8. Nah, ke sini. Ini kan 49 megawatt. Jadi sorry ya, ini 49 di atas 30. Jadi efisiensi pembangkitnya saya bikin biar konsisten, ini 85. Karena dia sudah ke grade-nya, kapasitasnya punyanya si CFB. Seandainya ini saya dapatnya megawattnya cuma dapat 10 gitu ya, atau 5 megawatt, 12 megawatt, maka ini saya akan buat
efisiensinya 75 dengan tipikalnya boiler stoker gitu ya. Oke. Jadi ini saya naikin ininya karena sudah di kisaran 49, ininya pun tidak 25, tapi mengarah ke efisiensi power plant bukan yang stoker tapi yang CFP. Berapa kemarin, Akmal, yang CFP? 35 sampai 38%, Pak. Oke, ini 35 ya. Gitu ya, biar konsisten. Kalau ininya 25, ininya dapatnya 10, baru ini saya kasih 75. Pasangan-pasangan gitu ya. Tadi yang sudah disebut sama Akmal. Kalau CFB pasangannya 35%, kapasitasnya di atas 30 megawatt tapi di bawah 100 gitu ya. Efisiensi boilernya dapat di 85, jenisnya CFB. Oke, clear? Paham semua sampai sini? Paham, Bapak. Kecuali kalian mau nulis ini, Pak, saya 10 ton aja. Enggak, atau 11 ya gitu, 11 ton aja. Oke, dengan komposisi berarti 9,9 ton sekian ya. Ini 52, efisiensi pembangkit kalau 25 dapatnya berapa dia? 13. Nah, baru ini 75. Ini pasangan jadinya. Karena neto megawattnya 13 kan di bawah 30 megawatt. At least nggak pakai CFD dia. Pakainya ada stoker. Maka stoker kita ambil efisiensi 75. Halo, paham nggak semua? Paham, Bapak. Pak, saya ini bukan 52, Pak. Ini 200 ton. Oke, 200 ton. Tadi berapa ya? Saya ulangi ya. Mana? Ini ya, flow-nya 200 ton, Pak, flow-nya. Oke, kalau 200 ton berarti neto megawattnya 25, 230. Berarti ini efisiensi power plant-nya sekitar berapa? 38 tadi ya. MP ini soalnya. Mil pulverizer, lihat. Ambil 38. Ini 364 di atas 100 megawatt. Jadi ininya sekitar 86, 87. Boleh dipasangan. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Jadi kita case angka-angkanya tuh berdasar kondisi lapangan, gitu ya. Kapasitas dan efisiensi yang eh, literatur efisiensi yang diberikan diikuti, gitu ya. Oke, saya balikin lagi ke berapa tadi? 41 boleh. Jadi kalau 41 ini efisiensinya 70-an berarti di bawah 100 ya. Berarti kalau di bawah 100 nggak mungkin MP gitu ya. Dapatnya CFP ininya 35 ya, 68 di bawah 100 nggak mungkin 75 stoker jadinya. Harus ya 85. Artinya ini CFB gitu. Akmal paham nggak? Paham, Bapak. Awas kalau minggu depan ditanya kesesuaian angka-angkanya lupa lagi gitu ya. Nanti kalau ini 10 ya, terus kemudian wah ini 10 ini 16, Pak. 16 ini 38 ditulisnya. Ininya 87, ngawur itu. Ya, ini ngawur. Kapasitas kecil ini di bawah 30 megawatt, kenapa ambil 38? Boilernya pasti boiler stoker. Pasti Stoker, Pak. dapatnya 25 paling-palingan. Ininya paling stoker 75 gitu loh yang benar. Clear ya ini? Clear, Pak. Oke, 41 kita ambil ininya 35 ya, ininya adalah 85. Ini case-nya adalah kita kasih kesimpulan tipe ke boilernya adalah GFB, Continuous Fluid Bed Boiler menggunakan pasir. Clear? Oke, berarti neto energinya adalah berapa sekarang? Bukan lagi 196, ya itu mah kalau ideal sempurna ya. 196 ujungnya kan cuma dapat 68, Pak. Ya ini udah mulai terlihat nih. Ya, di boiler aja kita udah tersisa berapa? 85 itu ada di B9 per 100 ya dikali B8. Di boiler dari 196 sudah tinggal 166.
Berapa lossnya di boiler? Loss boiler. Kita lihat ya. Loss boiler adalah berapa? B8 dikurangi B10. Lihat, sudah loss 29 megawatt. Jadi perjalanan energinya adalah 196, hilang di boiler 29, tersisa 166. Nanti hilang lagi di turbin kondensor, tersisalah ujungnya di 68. Karena efisiensi overall power plant-nya kan 35, jadi dari 196 jadinya cuma 68. Mana perjalanannya? Ini lagi kita hitung perjalanannya. Ya. Di boiler aja udah losses sekitar 30 MW. Losses kemana? Kemarin kita bahas lossesnya. Ada konduksi di perpipaan, konveksi. ada konveksi di pembakaran, ya enggak, di ruang bakar itu kan udara membakar kan konveksi dia. Ada konveksi di fluidanya kan di dalam steamnya gitu ya. Ada apa lagi? Efisiensi itu ada di sistem nozzle pembakaran, ada di ukuran batu bara sehingga apa namanya beda ya kita membakar ukuran gede-gede dengan ukuran yang lembut beda. Ya, kalau yang gede-gede mah banyak yang gak kebakar ya. Kalau lembut mah cenderung terbakar semua. Gitu. Sehingga apa? Yang potensinya 100% nggak mungkin didapat. Karena apa? Batu bara ukurannya kurang kecil dan kurang seragam. Nozzle-nya ada yang mampet. Ya. Ada konduksi dan konveksi ke sistem perpipaan dan ruang bakar. Ya. Belum lagi ada kerak. Betul nggak? Iya, kalau sudah beroperasi kan menimbulkan kerak, keraknya menghambat. Jadi nggak mungkin 100. Jadi wajar kalau hilang 30 megawatt dari 196. Sehingga efisiensi di boiler tidak 100%. Gitu ya. Jadi apa namanya gradasi penurunannya sudah mulai terlihat di boiler. 196 turun jadi 160-an. Pak, nantinya jadi 68, sabar. Nanti di boiler juga turun. Ya, kita satu-satu alatnya. Tadi lossesnya udah dibahas ya. Perpindahan energinya ada yang pengurangan energi, artinya energinya berpindah ya. Siap berpindah berapa? 30 megawatt. Kemana tadi ya? Konveksi konduksi, ada kerak, ada ukuran batu bara yang tidak seragam membuat pembakarannya tidak sempurna. Belum lagi insulasinya nggak sempurna, ada panas yang keluar melalui dinding boiler. Itu ya. Halo, paham nggak ini? 196 ke 166, Akmal? Paham, Bapak. Yang lain kalau nggak paham tolong saling mengingatkan ini ya. Fenomena ini ya. Fenomena apa ini? Perpindahan panas. Tanpa kita menghitung berapa rumus berpindahnya, kita udah dapat gitu ya. Perpindahan panas di boiler. CFB ya, dengan efisiensi 85 itu dari 196 berpindah panas 30 megawatt. Kemana aja ya, pindah panasnya itu. Hilang panasnya. Tadi ya, konduksi konveksi ke dinding boiler. Terus kemudian ada kerak yang menyerap gitu, yang menghambat, pindah ke kerak. Kemudian lagi potensi Ukuran. energinya tadi nggak terbakar karena kegedean batu baranya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Clear ya. Baru kita bangun boilernya ya. Oh, hilang. Udah kelihatan belum, Akmal? Sudah Bapak. Saya akan bangun boilernya ya. Ini minggu ini nggak apa-apa yang ulang. Saya sih yang penting kalian ngerti ya. Daripada banyak-banyak materi yang masuk tadi tapi nggak mengerti juga ya, biar lambat asal selamat ya. Akmal yang rapi ya bikin HISIS Akmal. Ya, insya Allah Pak. Oke, kita sebut Akmal masih berantakan bikinnya. Boiler. Ya, oke. Inletnya adalah steam. Ya. Ininya adalah BA, bottom as istilahnya.
Ini ada ruang bakar, jadi pembakaran. Bakar ya di sini. Apa yang dibakar? Kita buat dulu. Yang dibakar adalah Air, Pak. air ya. Yang kita sebut dengan di sini adalah feed water atau ada boilernya. Boiler feed. Boiler feed water. Posisinya full. Satu ya, full water ya. Kondisinya oke, ini diokekan. Kondisinya adalah temperatur sudah dipanasin dulu ya tadi sekitar 150 sampai 200 ya. 150 itu kalau stoker ya. Ini kan CFB ya. Kalau CFD itu udah mendekati 200 ya pemanasan awalnya. Itu ya catatan juga. Oke, pressernya ini sudah menengah ya. Sekitar 12 ya. Anggap 12 bar. 120 bar jadi 12 MPa ini. Sebentar, rasanya kegedean sih ya, 90 bar ya atau 9 MPa. Kemudian mass flow waternya kita trial dulu ya, 100 ton per jam. Ini masih trial saya ya. Trial, oke, ini sudah oke belakangnya. Kenapa trial? Yang penting nanti steamnya sekitar di 530 ya. Standarnya kalau untuk GFB. Kalau untuk stoker ingat ya 500. Beda-beda ya. Heeh. Kalau untuk MP itu 540 ya. Standar steamnya pun suhu steamnya beda-beda. Semakin grade kecil ya, apa namanya kapasitas rendah, suhunya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi 500 derajat juga kurang sebenarnya. Tapi ya oke lah 500 derajatan gitu ya. Tapi kalau ini CFB 530. Oke, kita ambil T rapi ya, belajar rapi. Akmal ya. Ini remove, kita ambil mesh flow ya. Mesh flow. Tidak rapi menunjukkan tidak menguasai. Ya. Pasti berantakan kalau nggak menguasai bikinnya ya. Nah, jadi serapi mungkin tanda kalian menguasai ya. Tuh. Boiler feed water. Suhunya T 200 derajat. Bintang itu tandanya di input ya. 90 bar 100 ton per jam. Oke, kita coba masukkan boiler feed waternya. Inletnya kita masak boiler feed waternya ya. Oke, kemudian ini di rotate ya. Ini ada rotate nih. Ya, di flow sheet modify ini ada rotate sebelah kanan. Rotate ke bawah. Ya. Oke gitu ya. Belum dibakar ya. Kita bakar dulu. Tapi kita tunjukin dulu suhu steamnya. Show table. Ya ini dilepas saja show labelnya. Ya. Ini di remove aja. Kita hanya indikatornya di steamnya ada suhu dan tekanan gitu ya. Oke, kemudian transfer energinya ya dari sini. Ya, yang netonya kita kirim ya. Mana netonya nih? Ya, ini ya. Send ke bakar ya. Kirim send to. Send to. Oh, send to ya. Maksudnya ekspor ya. Jangan send to ekspor. Ulangi, klik yang netonya, klik kanan, ekspor. Nah, bakar. Apanya? Powernya ya. Tuh. Jadi lihat temperaturnya berapa nih? Wah, Pak Sarip ketinggian 1700 katanya standarnya kalau boilernya itu pakainya CFB 530 berarti airnya kurang banyak ya 100 ton 200 coba. Nah, 210. Nah, 235. Nah, ini tekanannya 90 masuk 90 keluar enggak ya? Standarnya ada pressure drop ya. Klik parameter. Pressure dropnya itu 0,5 MPa sekitar 5 bar ya. 5 bar standarnya ya. Mana bar? Jadi masuk 90 keluar 85 ya.
Nah, berarti ini masih ketinggian nih. Karena kan suhu steamnya 517, kita pengennya 530-an ya. Coba 230 saja. Kegedean. 231. Nah, kira-kira gitu ya. Masih kegedean ya. 232. 232. 233. 232. Lah, udahlah, beda dikit nggak apa-apa ya, 530-an tuh. Nah, gitu ya. Mm-mm. Halo, sampai sini menguasai dan paham? Paham, Pak. Oke, di mana dikirim steamnya kemarin? Dikirim steamnya adalah ke sini, ya. Nuclear and coal-based thermal power plants together produce almost half of the world's power. Attached to Udah, the turbine Akmal, casing. udah You masuk can see that videonya? flow area decreases Udah, along udah. drastic reduction last stage turbine rotating Oke, plant efficiency. kita Law lihat of ya thermodynamics of the steamnya. steam Nah, ini decreases ya. as Dari boiler ini yang warna, atau jangan yang ini ya. Coba yang video yang satunya, perasaan ada dua ya. Akmal, coba yang satunya lebih jelas nggak? Thermal power plants help meet almost half of the world's power demand. water as the working fluid. Shaft of this generator Oke ya, kita lihat bareng-bareng. high pressure simple techniques. Nah, Heat ini. is added. Thermal efficiency Oke, jelas nggak kelihatan? Yang merah ini adalah steam dari boiler yang suhunya tadi 530-an. Ya, untuk kapasitas besar ya, MP dan CFB itu komplit ya turbinnya itu. Ada HP yang kecil-kecil kayak cincin, ada IP ukurannya, dan LP yang ukurannya gede, kembar 2 biji. Nah, kalau untuk boiler yang tipikal kecil ya, tekanannya rendah, stoker, maka turbinnya hanya satu rumah ya. Jadi terdiri dari HP dan IP aja, kayak gini. Jadi selongsongan HP dan IP tapi satu rumah, satu ruangan. Tapi kalau untuk kapasitas besar, power plant-nya gitu ya, boiler kapasitas besar, maka ada 3 rumah. Rumah pertama adalah HP, rumah yang tengah IP, rumah yang gede adalah 2 LP kembar. Isinya apa? Isinya kincir, sudu-sudu, yang ketika kena steam, maka dia akan terdorong sama steam berputar. Nah, kalau sudunya berputar, maka porosnya the temperature of berputar. the steam efficiency Ya. of the and it will increase the temperature to suck the Nah, atmospheric mana nih? air over Porosnya time. Steam berputar. from Di the ujung turbine poros is mixed ada into yang the namanya, power high sebentar, pressure. ada yang, That way, a stream of cold ingat, yang mengubah The eas- putaran, yang sebelah kanan itu ada generator. Generator itu akan mengubah putaran menjadi energi listrik. Ya, jadi di dalam generator itu, porosnya itu akan menjadi logam poros yang dilapisi magnet. Nah, sisi-sisi bagian dalamnya terdiri dari lilitan tembaga. Gitu. Lilitan tembaga. Maka ketika rotor bermagnet itu berputar di antara lilitan tembaga, maka dia akan menciptakan medan magnet. Ketika ada perubahan magnet karena berputar, maka perubahan medan magnet menjadi medan listrik, sehingga menimbulkan tenaga listrik yang kita pakai sekarang gitu ya. Nah, itu easy prinsipnya. way is to convert the steam into liquid. It can increase the performance of the power plant. The cycle can be repeated over. Gitu ya. Will have a very low Yang paling efficiency. penting lagi adalah di bawah dari turbin ini ada kondensor yang sebenarnya akan kita bahas minggu ini, tapi kaliannya belum siap gitu bahas kondensor sebagai mode perpindahan panas. Jadi di kondensor kita bahas aplikasi komputer alatnya, tapi sistem energinya, perpindahan panasnya kita bahas di materi perpindahan panas tadinya begitu. Tapi nggak apa-apa, minggu ini kita ulang dulu setidaknya sebelum kita detail ke kondensor yang di bawah turbin ini, kita paham dulu yang atasnya.
boiler, turbin, kemudian generator. Gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita udah siap membahas kondensor yang isinya adalah HE. Gitu ya. Oke ya, balik lagi ke sini. Jadi kalian membuat HIS itu harus jangan ijo melulu gitu. Yang penting ijo oke kata Bolivia begitu. Enggak, kalian harus hafal visualnya di lapangan. Karena kalian nanti di pabrik, di industri itu memecahkan masalah dengan HISIS gitu ya. Masalahnya adalah masalah pabrik, tapi enggak hafal sistem di pabriknya ya percuma. Jadi makanya saya ini memadukan pemahaman kalian antara komputer, software dengan visual di lapangannya, alat-alat di lapangannya gitu ya. Oke, kemudian ini ada control valve kemarin ya. Namanya apa? Governor system Tesnya ya. belum ada, Pak. Isinya control valve, tapi bukan bukan tunggal. Control valve-nya tuh tergantung kapasitas ya. Kalau kecil 2, kalau kapasitas besar 4. Kok control valve, Pak? Iya, dia mengatur, mengontrol. Valve yang mengatur berapa bukaan steam gitu. Inletnya adalah steam, outletnya Pak, belum adalah kelihatan untuk HISIS. belum kelihatan ya, sebentar. Oke ya. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Itu RH ya, reheat. Nah, karena kalau kita bicara ini kapasitas ya, kapasitas menengah sudah ada reheat ya. Karena turbinnya nggak satu. Kalau turbinnya satu nggak perlu reheat, biasanya langsung. Kalau stoker, ini kan kita CFB, kapasitas menengah. Jadi turbinnya ada HP, IP, LP ya. Jadi ini tuh, sorry, tapi bukan ke reheat ya, ke turbin pertama dulu ya. Tuh atau ke turbin ya. Reheat mungkin kita bahas minggu depan, kita sekalian bahas kondensor ya. Turbin. Kita bahas sederhana dulu, tapi kalian lancar dulu gitu ya ke turbin. Ya. Di sini kita buka penuh ya, delta P-nya anggap 0, jadi lancar mengalir. Nah, mana tadi? Ingat ya, minggu depan kita akan bahas turbinnya tidak hanya satu kan, 3. Jadi turbin itu 3. Ini itu ke turbin pertama, nanti dari turbin pertama masuk ke boiler lagi, dari boiler masuk ke IP turbin, turbin yang tengah baru lanjut ke low pressure turbin dan ke kondensor. Komplitnya seperti itu. Nah, tapi ini kita bikin sederhana dulu, mengulang minggu kemarin gitu ya. Habis itu ke turbin. Harusnya sekarang itu kita bahas sistem turbin yang bukan hanya satu, tapi 3. Karena kapasitasnya juga ini menengah, yang butuh 3 turbin gitu ya. Dan kondensor. Tapi karena kalian belum siap, kita ulang ya turbinnya satu dulu gitu ya. Ini steam turbin. Ya. Inletnya adalah ke turbin. Outletnya adalah kondensor ya. Kondensor inilah yang menciptakan tekanan vakum yang dahsyat tadi 0,1 bar ya, sehingga dia menciptakan power ya, hasil power. Nah, oke ya, sehingga dia menciptakan ya. Nanti kita bahas kondensornya ya, karena sekarang enak aja kita nulis tekanan 0,1, padahal itu adalah perjuangannya kondensor yang akan kita bahas minggu depan ya. Nah, karena minggu ini mengulang. Berapa powernya? Show table. Kita lihat. Power. Berapa powernya? 63 megawatt. Mirip kan? Tadi di sini kita prediksi berapa? Halo? Dari 196 ke 68 ya. Ini ke 64 ya.
tergantung efisiensi turbin nanti kita bahas ya. Kok ini kan masih berapa nih? Parameter efisiensinya 75 ya. Efisiensi turbin bisa sampai 85 ya kalau kinerjanya bagus gitu ya. Kinerjanya kalau kita kasih skor ya 80 aja udah 67. Ya kan? Akmal karena defaultnya 75. Kalau saya bikin 80 ya kinerja turbinnya ini ada di 67 gitu ya. Nanti kita bahas detail minggu depan ya. Konfigurasi turbin, efisiensi turbin, dan kondensor. Kira-kira paham nggak kalau sekarang Akmal? Paham, Pak. Paham-paham nggak rapi ya isinya Akmal. Naila? Naila paham nggak Naila? Asisten yang layarnya gelap, catat ya kayak Anti nih dia kenapa nggak open kamera? Fania Dwi Utari mana? Fania Dwi Utari. Mana hasilnya Fania Dwi Utari? Coba dilihatin. Belum selesai. Az-Zahra Udah mana Bapak, Az-Zahra? tapi nggak bisa share screen soalnya masih share screen Bapaknya. Oh, sok mana? Fania Dwi Utari. Ini yang 2B TKI namanya siapa nih? 2B TKI saya kan nggak bisa ngelihat nama ya kalau kalian cuma 2B TKI. 2B asistennya siapa? Saya Pak Itu yang 2B TKI itu siapa itu? kurang tahu sih Pak. Kayaknya ada yang ganti nama. Oke, asisten ini ya 2ABC. Pada saat saya perintahin di grup itu mengabsen, itu termasuk mencatat merapikan yang belum ngasih nama gitu loh asisten ya. Misalkan namanya 2A aja. Banyak sekali yang namanya 2A. Siapa 2A? Indra, 2A Ahmad, 2A Fikri gitu kan harus dicatat gitu. Mana tadi yang mau menampilkan nggak jadi? Ya sudah. Barusan sudah Bapak, bentar. Ada yang namanya cuma titik. Ada yang namanya Mi. Siapa itu? Saskia. Ini Bapak. Sebentar. Biarin dulu. Sebentar ya. Nah, itu masih ada molar flow itu buat apa gitu ya. Yang tidak diperlukan di ini aja ya. Terus tadi kan nggak perlu menampilkan temperatur karena 46 Celcius itu udah temperatur gitu ya. Jadi dirapikan gitu-gitu ya. Baik Bapak, nanti dirapikan lagi. Oke, sampai situ ya. Hari ini mengulang sebenarnya minggu kemarin gitu ya sampai 2 kali pertemuan gitu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa gitu ya. Jadi minggu depan sebelum mulai saya akan tanya satu-satu basicnya sudah diulang 2 kali apakah kalian bisa atau tetap nggak bisa gitu ya. Ya.
Kita close ya. Sudah mau maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak.